Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Arifah Nur Aini, Elsa Monika, Fadilah Nur Hayati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi ilmu pendidikan tentang standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Sebelumnya, saya Arifah Nur Aini akan membahas tentang standar kompetensi lulusan. Pengertian standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, standar kompetensi lulusan ini juga merupakan kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya ada tujuan standar kompetensi lulusan. Tujuan dari standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kerja kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Jadi tujuan dari adanya standar kompetensi lulusan ini adalah sebagai acuan utama dari pengembangan standar-standar yang telah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah pada kurikulum 2006 atau KTSP diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006. Kemudian, seiring diberlakukannya kurikulum 2013, maka standar kompetensi lulusan atau SKL ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013. Oke, selanjutnya telah disebutkan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 bahwa ruang lingkup atau cakupan dari aspek yang dinilai oleh pendidik dalam standar kompetensi lulusan ini meliputi aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Yang pertama yaitu aspek sikap. Penilaian dari aspek sikap ini merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, yang mana itu sebagai hasil dari pendidikan. Kemudian penilaian sikap ini dilakukan dengan teknik observasi atau teknik lainnya yang relevan seperti menggunakan instrumen berupa lembar observasi atau buku jurnal dengan teknik penilaian diri dan penilaian antar teman. Aspek yang kedua adalah aspek pengetahuan. Penilaian mengenai aspek pengetahuan ini merupakan penilaian kombinasi dimensi pengetahuan yang diklasifikasikan menjadi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dengan dimensi proses kognitif secara hierarkis mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menilai, dan mengkreasi. Teknik penilaian pengetahuan ini meliputi tes tulis, tes lisan, dan tes penguasaan. Selanjutnya, yang terakhir adalah aspek keterampilan. Penilaian dari aspek keterampilan ini merupakan penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan ketika melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Penilaiannya dapat dilakukan dengan teknik penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Itu dulu penjelasan tentang standar kompetensi lulusan dari saya. Terkait dengan standar isi, standar proses, dan standar penilaian akan dilanjutkan oleh teman saya Fadilah Nur Hayati. Saya akan menjelaskan tentang standar isi. Pertama yaitu pengertian standar isi. Standar isi dalam pasal 5 Peraturan Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005 Ayat 1 mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan standar isi pada suatu kurikulum merupakan lingkup materi minimal dalam suatu kurikulum yang berlaku secara nasional. Kedua yaitu tujuan standar isi. Tujuan standar isi itu ada 3. Yang pertama yaitu membantu pendidikan untuk membentuk dan mengidentifikasi apa yang penting diajarkan dalam sekolah dan apa yang harus dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu standar isi dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembelajaran kurikulum dan penilaian yang bermakna.
Yang ketiga yaitu standar isi dapat menyediakan struktur yang jelas bagi pembelajaran dan kurikulum, yaitu standar proses. Yang pertama yaitu pengertian standar proses. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 menyebutkan bahwa standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal, baik pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester. Kedua yaitu fungsi standar proses. Secara umum, standar proses pendidikan atau SPP sebagai standar minimal yang harus dilakukan memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dan proses pembelajaran yang baik. Secara khusus, standar proses pendidikan ada 5 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi SPP untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang sudah ditentukan. Proses pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh guru dan peserta didik berfungsi sebagai alat pelaksana standar proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kompetensi lulusan yang telah diterapkan oleh pemerintah harus dicapai secara maksimal. Untuk mencapai hasil yang maksimal, dibutuhkan kesungguhan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu fungsi SPP bagi guru. Standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran untuk periode tertentu, seperti program tahunan atau PROTA dan program semester atau PROMSE, maupun program pembelajaran harian dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatannya di lapangan. Oleh sebab itu, guru perlu memahami dan menghayati prinsip-prinsip SPP. Yang ketiga yaitu fungsi SPP bagi kepala sekolah. Sebagai barometer atau alat ukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya, kepala sekolah dituntut menguasai dan mengontrol apakah kegiatan-kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu berpijak pada standar proses yang ditentukan atau tidak. Yang keempat yaitu fungsi SPP bagi para pengawas atau supervisor. SPP berfungsi untuk pedoman, patokan, dan ukuran yang digunakan oleh pengawas sebagai acuan dalam pengolahan proses pembelajaran, sehingga pengawas mampu memberikan masukan dan bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dan yang kelima yaitu fungsi SPP bagi Dewan Sekolah dan Dewan Pendidikan, yaitu 1. Menyusun program dan memberikan bantuan khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh sekolah atau guru untuk pengolahan proses pembelajaran yang sesuai dengan standar minimal. Yang kedua yaitu memberikan saran dan ide-ide kepada kepala sekolah khususnya guru dalam pengolahan pembelajaran yang sesuai dengan standar minimal sehingga proses yang baik akan dapat dicapai. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan pengawasan terhadap jalannya proses pembelajaran khususnya yang dilakukan oleh para guru. Ketiga yaitu ruang lingkup standar proses. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2015 tentang standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, kompetensi dasar atau KD, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. Pada pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran
untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis atau lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil kerja berupa tugas, proyek, atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Dan untuk pengawasan proses, yaitu pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Yaitu standar penilaian. Itu pengertian standar penilaian. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, pada pasal 1 disebutkan bahwa standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip standar penilaian. Adapun prinsip-prinsip penilaian yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 pada bab 4 pasal 5 sebagai berikut. Yang pertama yaitu sahih. Sahih di sini berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua yaitu objektif. Objektif di sini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Yang ketiga yaitu adil. Adil di sini berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat yaitu terpadu. Terpadu di sini berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu terbuka. Terbuka di sini berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam yaitu menyeluruh, berkesinambungan. Berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh yaitu sistematis. Sistematis di sini berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan yaitu beracuan kriteria. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Dan yang kesembilan yaitu akuntabel. Berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Yaitu tujuan standar penilaian. Dalam pedoman penilaian Depdikbud tahun 1994 dinyatakan bahwa tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Lebih bersifat koreksi bahwa tujuan penilaian untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan belajar siswa. Keempat yaitu teknik standar penilaian. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik menggunakan berbagai teknik penilaian. Beberapa teknik yang digunakan pendidik adalah yang pertama yaitu tes. Teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, dan tes praktik atau tes kinerja. Yang kedua yaitu observasi. Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu penugasan perseorangan atau kelompok. Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah atau proyek. Selain itu, bentuk lain teknik penilaian disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Monika dari Tadris IPA. Di sini saya bagian dari kelompok 11 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya di awal tadi. Fokus pembahasan saya di sini terkait tentang hubungan dan perbedaan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian.
Hubungan standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah, menerangkan bahwa standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi atau SI, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan juga standar pembiayaan. SKL terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan muara utama pencapaian yang dituju dari semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Lalu, bagaimana dengan perbedaan antara standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian? Jadi, standar kompetensi lulusan itu merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Standar isi adalah suatu ruang lingkup materi yang menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Kemudian apa yang dimaksud dengan standar proses? Standar proses di sini adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kemudian apa yang dimaksud dengan standar penilaian? Standar penilaian adalah standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Jadi antara standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian itu memiliki perbedaan yang cukup spesifik seperti yang telah dijelaskan pada PPT yang telah terlampir. Kemudian terkait hubungan antara standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses serta standar penilaian, mereka ini memiliki hubungan keterikatan satu sama lain. Akan tapi dari hubungan yang terjalin antara standar kompetensi lulusan, standar isi, dan juga standar proses serta standar penilaian, dalam ini terdapat perbedaan yang spesifik untuk membedakan antara perbedaan dari keempat standar ini. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.